Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tentang ide sebuah bisnis. Bisnis ini mudah dikembangkan tanpa modal besar dan tanpa skill yang tinggi. Pertanyaannya, mengapa harus mudah dikembangkan? Begini, maukah bisnis Anda gitu-gitu saja, tidak berkembang? Sudah puluhan tahun Anda jalankan tetapi gitu saja. Hasilnya gitu-gitu saja. Dampaknya bagi kehidupan Anda, dampaknya bagi keluarga Anda, dampaknya bagi lingkungan Anda, gitu-gitu saja. Tidak mau kan? Lalu harus bagaimana? Bisnis itu harus bisa dikembangkan. Intinya agar makin kuat dan hasilnya makin besar. Bukan hanya memberi dampak bagi diri Anda sendiri, bagi keluarga diri sendiri, tetapi bagi semua orang-orang di sekitar Anda, bagi lingkungan, bahkan secara umum bagi bangsa, negara, dan agama. Tapi harus punya modal besar. Apa harus minjam ke bank? Ya, tergantung bisnisnya. Maksudnya gini, ada bisnis di mana Anda bisa mengembangkan bisnis tanpa harus modal besar. Memang ada, ya tentu saja ada. Justru sekarang saya akan membahas ide bisnis tersebut di mana Anda bisa mengembangkannya tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebelumnya, saya mau jelaskan sebuah analogi. Apa itu? Juragan bakso dan tukang bakso. Apa bedanya? Tukang bakso menghasilkan uang dari setiap mangkok yang dia jual sendiri. Kalau dia tidak jualan, ya dia tidak mendapatkan uang. Kalau dia sakit, dia berhenti berjualan, dia tidak mendapatkan uang. Kalau dia libur, tidak berjualan, tidak mendapatkan uang. Itu adalah tukang bakso. Sementara juragan bakso menghasilkan uang dari setiap mangkok yang dijual oleh para tukang bakso yang menjadi mitranya. Biasanya yang namanya juragan, dia tidak memiliki satu mitra. Banyak yang memiliki mungkin ada 10, ada 20, ada 30. Karena sudah ada yang menjual si juragan bakso sendiri, pertama, dia tidak harus selalu jualan tiap hari. Bahkan dia tidak jualan pun tidak masalah. Toh sudah ada mitranya yang berjualan. Yang kedua, mungkin keuntungannya lebih sedikit dibandingkan dengan jualan sendiri langsung. Tapi karena faktor kalinya banyak, anggaplah kecilnya. Dari seorang tukang bakso, dia mendapatkan keuntungan 10.000. Ini kecil ya, kecil sekali. Dan dia punya 30 mitra tukang bakso. Berapa penghasilan dia per hari? Bisa 300.000 rupiah. Besar kan? Nah, seperti ini kekuatan mitra. Terus bagaimana? Kalau ditanya mana yang hasilnya lebih besar, ya Anda sudah menjawab ya berdasarkan penjelasan yang tadi. Nah, kemitraan itu boleh. Kemitraan adalah hal yang biasa dalam bisnis. Ya kalau Anda lihat di berbagai bisnis yang ada, yang sudah berjalan sekarang, banyak sekali kemitraan itu terjadi. Ya tentu dengan berbagai bentuk, dengan berbagai sistem. Kemitraan itu kunci mengembangkan bisnis. Jika bisnis Anda ingin berkembang, ya salah satunya adalah Anda mengembangkan mitra-mitra bisnis Anda. Ya sebagai contoh ya tadi. Kalau misalnya sekarang Anda berprofesi jualan bakso, kalau bisnis Anda ingin berkembang, ya jangan hanya jualan sendiri, bangun mitra-mitra Anda. Tapi itu hanya salah satu contoh ya. Membangun kemitraan tukang bakso itu hanya salah satu contoh. Anda juga bisa membangun sebuah bisnis berdasarkan kemitraan sehingga bisnis Anda bisa membesar. Begini, ada beberapa sistem kemitraan tanpa harus mengeluarkan modal. Apa saja? Yang pertama, waralaba atau dikenal juga dengan nama franchise. Contohnya seperti minimarket, titik-titik mart lah. Anda tahu ya apa yang dimaksud. Dan sebagainya. Banyak sekali ya. Ada yang berupa kedai, ada yang berupa rumah makan, dan sebagainya. Ya bukan hanya minimarket. Banyak sekali. Dengan sistem waralaba, misalnya ya, saya pemilik sebuah minimarket. Saat saya ingin membuka cabang sendiri, ya saya akan harus mengeluarkan modal. Baik untuk tempat, baik untuk peralatan, baik untuk gaji karyawan, dan sebagainya. Saya harus menyiapkan modal sendiri kalau saya buka cabang. Tapi dengan sistem waralaba, tidak. Pemiliknya akan memberikan peluang kepada orang lain membuka toko yang sama dengan modal dia sendiri. Makanya si pemilik waralaba tidak harus mengeluarkan modal lagi. Ini dengan menggunakan sistem waralaba. Tapi ya memang ada tapinya. Anda harus punya bisnis yang teruji dulu. Ya kalau tidak teruji, orang lain tidak akan mau. Meskipun ada sekarang dalam prakteknya, orang yang bisnisnya belum teruji, tapi dia sudah menawarkan waralaba. Kalau menurut saya itu praktek yang kurang baik. Kalau dikatakan salah ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas kurang baik. Harusnya
sudah teruji dulu. Sistemnya, brandingnya. Nah, di sini harus punya brand yang kuat. Karena brand itu pun akan membantu si waralaba untuk memajukan bisnisnya. Jadi brand Anda harus kuat dulu. Kemudian Anda juga harus punya sistem yang langsung di copy paste oleh si pewaralaba. Jadi dia tidak mikir lagi, ya itulah fungsinya waralaba. Dan sebagainya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Anda bisa mengerjakannya sendiri, tapi ini bukan hal yang mudah. Baik dari segi teknis, manajemen, dari segi hukum, dan sebagainya. Ini ada pekerjaan besar. Atau Anda harus membayar seorang konsultan yang sudah paham di sini. Ada cara lain? Ada. Yang kedua yaitu network marketing. Tapi, mungkin bagi sebagian Anda ya, saat mendengar kata network marketing, Anda akan mengatakan tapi. Network marketing itu bla 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 bla. Ya, begini, yang perlu Anda pahami adalah network marketing itu mudah dikembangkan. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang paling menarik di network marketing. Ini yang perlu Anda pahami ya, saya tekankan di video ini. Sayangnya, saya juga sadar ya, banyak yang salah menyikapinya. Padahal yang tadi ya, yang mudah dikembangkan itu adalah sebuah keunggulan yang luar biasa. Memudahkan kita. Anda bisa membangun bisnis besar dengan modal yang sangat rendah. Gabung network marketing berapa sih? Anda jangan mengatakan jutaan. Kenapa? Karena yang saya tahu, network marketing yang benar, biaya pendaftarannya itu sangat murah. Hanya untuk mengcover biaya administrasi. Tidak ada yang mahal ya. Kalau ada yang mahal, itu bukan di luar cakupan video ini. Dan saya tidak mengatakan itu adalah network marketing. Oke, jadi Anda bisa membangun bisnis besar dengan modal yang sangat rendah. Tapi, saya tahu ya, banyak anggapan negatif tentang network marketing. Tapi, saya yakin itu hanya anggapan. Setiap orang punya anggapannya masing-masing. Nah, saya anggap orang yang mengatakan negatif tentang network marketing yaitu hanya anggapan. Ya banyak penyebabnya ya, karena ketidaktahuan. Karena mengeneralisasi. Faktanya, saya yakin sudah puluhan juta orang di Indonesia yang telah bergabung di berbagai network marketing yang ada di Indonesia. Jumlah network marketing yang ada di Indonesia itu ada puluhan. Dan masing-masing mungkin membernya sudah jutaan. Jadi yakin ya, dengan puluhan juta orang telah bergabung di berbagai network marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan sertifikat untuk beberapa perusahaan network marketing yang sesuai dengan syariah. Artinya, jika semua network marketing itu sesuatu yang tidak baik, yang jelek, seperti yang dikatakan oleh orang-orang tersebut tadi ya, maka tidak mungkin ada sertifikat kesesuaian syariah. Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang namanya Dewan itu bukan sendirian. Ada banyak para ulama yang pakar di bidangnya, yang ahli fikih, yang mengerti hukum muamalah dan sebagainya. Ya beliau-beliau itu orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti, pasti sudah meneliti, sehingga memberikan kesimpulan yang tepat. Bahwa ada network marketing yang syariah, dan ada yang tidak. Sama seperti motong ayam. Tahu nggak? Motong ayam itu ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Bagaimana yang syariah? Bagaimana yang tidak syariah? Saya yakin Anda sudah tahu. Begitu juga dengan network marketing. Jadi jangan dianggap sama. Jangan disamaratakan. Kesimpulannya adalah, jika Anda ragu, ya pilih saja yang sudah mendapatkan sertifikat syariah. Kalau sudah mendapatkan sertifikat syariah, semua anggapan negatif, semua anggapan jelek, tuduhan-tuduhan, bahkan fitnahan, itu semua sudah batal. Ya, karena sudah mendapatkan sertifikat syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Tapi, ya mungkin sampai sekarang Anda sudah sependapat bahwa tidak semua network marketing itu jelek. Bahwa ada network marketing atau pada dasarnya network marketing itu bagus. Cuma Anda masih mengatakan tapi. Tapi network marketing itu tidak semua yang digembar-gembar orang. Ya, saya setuju. Begini. Itu adalah kerjaan oknum. Jadi ada orang yang saat dia menawarkan, mungkin karena ingin orang lain itu bergabung di bawah dia langsung menggembar-gembor bahwa akan cepat kaya, mudah menjalankannya, cuma kerja 3 bulan langsung menjadi kaya, dan sebagainya. Itu adalah oknum, karena ingin jalan pintas mendapatkan mitra atau downline yang cepat. Saya berpendapat, network marketing itu bukan skema cepat kaya. Ya bisnis biasa, seperti bisnis yang lainnya, sama. Anda bisa kaya, sama seperti bisnis yang lainnya juga, bukan hanya di network marketing. Jika sudah membangun mitra yang besar. Nah, dengan mitra yang besar, sama seperti seorang pebisnis waralaba.
yang punya mitranya yang sudah banyak. Kebayang nih, waralaba ayam goreng itu, seluruh dunia sudah ada. Berapa yang dia dapatkan? Ya, pasti dia mendapatkan keuntungan dari setiap waralaba yang ada di seluruh dunia. Itulah yang bisa membuat dia kaya karena ya jaringannya sudah sangat luas. Begitu juga dengan Anda di network marketing. Anda bisa kaya jika memang mitra Anda, jaringan Anda sudah besar. Nah, Anda akan mengatakan lagi, tapi mengajak itu susah. Yang benar. Faktanya, ada orang yang punya ribuan mitra. Termasuk saya. Ada orang yang punya puluhan ribu. Nih, mentor-mentor saya udah punya puluhan ribu. Bahkan, ada yang sudah jutaan orang. Anda juga bisa. Ya mungkinlah tidak bermimpi dulu ya sampai jutaan orang. Tapi puluhan ribu itu masih masuk akal. Masih bisa dilakukan. Anda juga bisa. Jika memahami mindset dan cara membangun jaringan mitra yang benar. Nah, banyak orang yang bergabung dengan sebuah perusahaan network marketing, tapi tidak membekali dengan mindset dan cara ini. Ya sebenarnya hampir semua network marketing mereka punya sistem pelatihan, sistem training, tapi tidak semua orang mengikutinya. Kadang juga memang ada juga oknum-oknum yang malah mengajarkan yang salah kepada mitranya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh perusahaannya. Terbentuklah mindset yang salah dan cara membangun yang salah. Banyak yang mengira sekali ngajak itu langsung mau. Misalnya Anda ngajak seorang, dia langsung mau. Ngajak orang lain, dia langsung mau. Akhirnya kalau dia sudah beberapa kali ngajak tidak ada yang mau, ya dia menyerah. Padahal yang baru dia ajak hanya segelintir orang. Padahal pada kenyataannya bisnis apapun, semua bisnis itu mengajak. Tidak ada yang tidak. Rumah makan mengajak orang makan di tempat dia. Rumah sakit mengajak orang kalau mau berobat di tempat dia. Kemudian toko baju mengajak orang supaya membeli baju ya di tokonya. Supermarket juga sama, mengajak orang supaya belanja di dia. Dan supermarket juga mengajak orang jadi member. Semua bisnis itu mengajak. Tidak ada yang tidak. Dan Anda lihat, tidak semua ajakan itu akan ada yang mau. Berapa orang yang lewat ke sebuah rumah makan, kemudian berapa orang yang mau makan di rumah makan tersebut? Sedikit. Ya, sama dengan network marketing. Saat Anda mengajak seseorang menjadi member, kemudian banyak yang tidak mau, itu hal yang wajar. Itu terjadi di semua bisnis yang lain. Sama, bisnis apapun, tidak semua orang yang diajak oleh mereka itu mau mengikuti ajakannya. Kemudian yang kedua, banyak juga orang yang menganggap, yang mengira orang yang gabung langsung aktif. Ya artinya mereka mengajak lagi. Ya itu juga sebuah anggapan yang keliru. Ya setiap orang kan berbeda. Ada yang mau aktif, ada yang mau hanya menggunakan produk, atau hanya daftar dulu lah. Kapan-kapan kalau mau produk tinggal beli, kapan-kapan kalau mau menjalankan bisnis tinggal menjalankan. Kapan-kapan kalau mau menjual produk tinggal menjual produk. Ya setiap orang akan berbeda. Anda tidak bisa berharap semua orang itu sama. Jadi Anda harus realistis. Tidak semua orang akan cocok dan tidak semua orang akan aktif. Akan ada yang cocok. Kalau Anda terus mengajak, akan ada orang yang cocok nanti. Yang cocok dengan bisnis Anda, kemudian dia bergabung. Begitu juga di antara orang yang bergabung, akan ada yang aktif. Setelah dia gabung, setelah dia menggunakan produk, setelah dia belajar, setelah dia banyak mengetahui, akhirnya dia aktif juga. Itu realita hidup, kawan. Jadi, jangan menganggap semuanya akan sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti itu. Jadi harus bagaimana? Intinya adalah, banyak kemudahan yang didapatkan dari network marketing. Banyak kemudahannya. Ya Anda sudah tidak perlu memikirkan produk kan? Kemudian Anda tidak perlu memikirkan pabrik dan berbagai kerumitannya, perizinannya, mesinnya, mengatur orang. Anda tidak juga perlu memikirkan sistem IT-nya, bagaimana cara menghitung bonus. Kemudian Anda juga tidak perlu memikirkan distribusi produk yang ada di berbagai tempat. Tidak, banyak kemudahan. Dari network marketing itu banyak kemudahan. Juga, network marketing itu memberikan peluang bagi siapa saja. Tidak perlu orang yang punya modal, tidak perlu orang yang punya skill tinggi. Anda pun bisa. Semua orang bisa. Peluang ini bagi semua orang. Tapi tetap harus realistis. Hasil akan sesuai dengan kontribusi yang kita berikan. Salah satunya adalah omset. Salah satu ukuran bisnis, apapun bisnis itu, salah satunya omset. Semakin besar omset, akan semakin besar keuntungan Anda. Kalau ada orang yang punya bisnis omsetnya besar, tapi keuntungannya tidak ada, ya itu salah kelola ya, salah manajemen. Tapi pada umumnya, semakin besar omset, ya akan semakin besar keuntungan Anda. Memang, ada yang cepat, ada.
Saya melihat ada beberapa orang yang hanya dalam hitungan bulan langsung memiliki penghasilan puluhan juta, bahkan mendapatkan berbagai reward. Ada juga yang lambat. Mungkin santai, dia sudah bertahun-tahun, ya gitu-gitu aja, tidak ada kenaikan. Ada, itu banyak. Ada juga yang sedang-sedang saja, ya contohnya saya. Yang membedakannya apa? Kecepatan Anda menjalankan bisnis ini. Ya sama ya, ini realistis sama dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Semakin cepat Anda menjalankan bisnis, ya hasilnya pun akan semakin cepat. Ukuran nyata di bisnis network marketing adalah seberapa banyak orang yang Anda ajak setiap hari. Nah, orang-orang yang cepat tadi, ya, yang saya tahu, mereka mengajak puluhan orang setiap harinya. Ya wajar jika dalam 1 bulan dia bisa mengajak atau merekrut banyak orang. Sementara ada juga orang yang setiap bulan itu hanya merekrut 2 atau 3 orang. Ya itu juga bagus, tidak masalah. Itu pun bisa berkembang. Meskipun ada juga orang yang ngajaknya kapan-kapan saja. Mungkin 1 bulan 1 juga enggak. Ada, yaitu cara yang lebih lambat. Semuanya terserah Anda. Mau cepat, mau lambat, atau sedang-sedang saja, itu semuanya terserah Anda. Yang penting, Anda bergabung dulu. Klik saja link yang ada di bawah video ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.